Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jodiawan Putra Sondo dengan NR P50332411121, yang mana di sini saya akan mempresentasikan tentang final project, manajemen proyek, pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa di Tambak Sari, Kota Surabaya. Dengan pembahasan, yang pertama ada project overview, yang kedua ada project planning, yang ketiga ada project scheduling, yang keempat ada project monitoring and control, yang kelima ada project procurement and risk, dan yang terakhir adalah conclusion. So, untuk yang pertama adalah latar belakang dan juga tujuan. Untuk latar belakang sendiri, yang pertama, pertumbuhan penduduk di kota Surabaya meningkatkan kebutuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Yang kedua, Kecamatan Tabaksari merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dan yang ketiga adalah pembangunan Rusunawa menjadi solusi penyediaan hunian vertikal yang layak, terjangkau, dan mendukung penataan kawasan perkotaan. Dan selanjutnya untuk tujuannya, yang pertama adalah menyediakan 200 unit untuk Rusunawa, yang kedua meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan perkotaan, yang ketiga menyelesaikan proyek sesuai target, waktu, biaya, dan juga mutu, dan yang terakhir adalah mendukung program penyediaan hunian pemerintah. Next, untuk identitas proyeknya sendiri, untuk lokasi proyeknya ada di Tambak Sari, Kota Surabaya. Selanjutnya untuk instansinya adalah Kementerian PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan selanjutnya berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya. Ini adalah gambaran proyek dengan 8 lantai, yang dimana lantai satunya nantinya full dengan UMKM ataupun supermarket, seperti itu. Oke, kita masuk ke project scope. Untuk project scope-nya, untuk ruang lingkupnya sendiri itu memiliki beberapa ruang lingkup, mulai dari persiapan dan perizinan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, instalasi MEP, dan finishing serta serah terima. Yang dimana untuk outputnya mulai dari rusunawa 8 lantai, 200 hunian, 200 unit hunian, area parkir, sistem utilitas bangunan, dan sistem proteksi kebakaran. Next adalah struktur organisasi dimulai dari project manager dan memiliki 5 divisi, mulai dari divisi perencanaan, keuangan, divisi K3 dan lingkungan, divisi human resource, dan divisi lapangan. Oke, yang di sini terkait WBS-nya terkait project manager yang pertama, yakni adalah mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Dilanjutkan dengan divisi perencanaan, yakni adalah merencanakan proyek, engineering, dan juga dokumen. Dilanjutkan divisi keuangan, yakni adalah mengontrol biaya dan juga pengadaan keuangan. Selanjutnya adalah divisi QC, yang dimana itu adalah pemeriksaan dan pengujian, inspeksi proyek, dan evaluasi peningkatan. Serta divisi K3 dan lingkungan itu ada yang pertama, yakni adalah mengelola keselamatan pekerja, mengelola dampak lingkungan, dan juga mengawasi kesehatan tenaga kerja. Lanjut ke human resource, yakni adalah rekrutmen tenaga kerja dan juga melakukan evaluasi kinerja, dan juga dari divisi lapangan, yakni adalah melakukan pengadaan material dan alat serta pengelola penyimpanan. Next adalah estimasi biaya proyek. Untuk total tahap pengeluarannya ada di angka 11 miliar 245 juta rupiah. Selanjutnya adalah analisis kelayakan keuangan, dimulai dari NPV, payback period, IAR, IRR, dan juga PI. Semuanya itu diterima karena sudah melebihi dari acuan yang ada. Dan yang dimana uh, proyek ini dinyatakan layak karena memang sudah melampaui acuan-acuan yang ada. Dan untuk disisinya juga diterima, seperti itu. Selanjutnya adalah jadwal proyek. Untuk jadwal proyeknya sendiri itu ada di 65 minggu untuk rentang waktu pembangunannya. Dan selanjutnya untuk ini adalah penjadwalan proyek menggunakan AON. Dan selanjutnya adalah critical path. Untuk critical path-nya sendiri itu ada di jalur A, B, C, D, F, G, H, dan J. Oke, selanjutnya adalah pembahasan terkait Progress and Performance Measurement atau EVM. Di mana yang di sini ada beberapa indikator mulai dari PV, AV, AC, SV, CV, SPI, and CPI dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dengan kinerja waktu. Proyek mengalami keterlambatan di mana SV-nya itu minus 255 juta rupiah dan SPI-nya itu adalah 0,97. Keterlambatan disebabkan oleh aktivitas E, yakni adalah struktur lantai 5 sampai 8, dan F, dinding dan interior yang progresnya di bawah rencana. Lanjut ke
kesimpulan kedua yakni adalah dengan kinerja biaya. Proyek mengalami pembengkakan biaya yakni CV minus 525 juta rupiah dengan CPI-nya 0,94. Over budget terjadi karena biaya material dan tenaga kerja yang lebih tinggi dari estimasinya. Lanjut yang ketiga adalah proyeksi akhir. Yang dimana jika kinerja saat ini terus berlanjut, proyek diperkirakan selesai dengan total biaya 11 miliar 982 juta rupiah dengan over budget yakni di angka 737 juta rupiah. Ratus juta rupiah seperti itu. Dan kenaikannya adalah 6,5% dari anggaran awal. Dan untuk rekomendasinya, yang pertama adalah percepat aktivitas E dan F dengan penambahan tenaga kerja. Lanjut ke dilakukannya pengendalian biaya lebih ketat. Lanjut adalah evaluasi harga material dan cari supplier alternatif. Dan terakhir adalah tambahan kontingensi budget untuk menutupi over budget seperti itu. Next adalah kurva S dan sales proyek. Di sini ada beberapa kondisi, mulai dari EV min PV dengan analisis proyek aktual di bawah rencana dengan status behind schedule. Lanjut ke kondisi kedua adalah AC lebih besar dari EV dengan analisis adalah biaya aktual lebih tinggi dari nilai pekerjaan dengan status over cost. Lanjut ke EC lebih besar dari PV, itu adalah analisisnya pengeluaran aktual melebihi anggaran rencana dengan status adalah over budget. Next adalah outsourcing atau procurement dengan outsource atau internal, yang dimana di sini ada beberapa poin. Mulai dari yang pertama, yakni uh, outsource di internal dulu, yakni untuk perizinan pertama terkait perizinan legalitas, itu adalah dari internal sendiri. Selanjutnya adalah manajemen konstruksi dan juga pekerjaan pondasi board pile, itu kita menggunakan outsourcing. Selanjutnya adalah pekerjaan struktur, arsitektur, dan instalasi MEP, itu dari internal. Selanjutnya adalah material struktur seperti beton besi, lanjut ke finishing seperti keramik dan cat, lanjut ke pengujian mutu material, itu kita menggunakan outsourcing, dan untuk tenaga kerja seperti tukangnya itu dari internal seperti itu. Dan selanjutnya untuk vendor selectionnya, kita di sini ada beberapa kriteria, mulai dari harga penawaran, pengalaman dan portfolio, kualitas teknis, kesesuaian timeline, dan juga legalitas dan komitmen, serta kita juga ada beberapa pilihan vendor. Namun, dengan beberapa penilaian yang ada, vendor yang paling bagus itu adalah vendor A dengan total poin yakni adalah 86,25. Next terkait kontrak service level agreement atau SLA and payment terms yang dimana di sini ada beberapa aspek mulai dari jenis kontrak, target layanan, standar kualitas, waktu penyelesaian, mekanisme approval, penalti keterlambatan, garis pekerjaan dan terlebih pembayaran dengan beberapa konten. Contohnya seperti jenis kontrak memiliki konten adalah fixed price contract untuk material dan cost plus contract untuk konsultan. Dan untuk termin pembayaran kontennya adalah 3 kali pembayaran dengan 30% down payment, 50% progress payment, dan 20% di final payment. Dan selanjutnya untuk KPI-nya, mulai dari ketepatan waktu, itu adalah minus kurang dari sama dengan 5% keterlambatan, kualitas pekerjaan itu adalah lebih dari sama dengan 95% sesuai spesifikasi, lanjut ke pemenuhan material itu 100% sesuai spesifikasi, lanjut ke pelaporan itu ada tepat waktu dan lengkap, dan kepatuhan ketiga itu adalah zero fatal accident. Oke, untuk selanjutnya adalah risk breakdown structure. Di sini ada beberapa poin terkait market risk. Itu untuk yang paling tinggi risikonya itu adalah tingkat hunian rendah dan perubahan kebijakan pemerintah. Lanjut ke project management itu adalah koordinasi stakeholder buruk. Lanjut ke time risk itu adalah keterlambatan jalur kritis. Cost risk itu adalah cost overrun. Technical risk itu adalah kegagalan struktur bangunan. Lanjut ke human resource itu adalah kekurangan tenaga ahli dan juga safety risk itu adalah kecelakaan kerja dan jatuh dari ketinggian seperti itu. Dan ini adalah risk registernya yang dimana untuk ranking pertama itu ada di keterlambatan jalur kritis dan ranking paling bawah adalah ranking 7 itu adalah ke tingkat hunian rendah dengan kode R1 dan untuk ranking satunya itu dengan kode R3. Dan lanjut seperti risk assessment. Untuk risk assessment sendiri itu uh, seperti kita dapat lihat di sini bahwa untuk nomor satu risikonya dengan keterlambatan jalur kritis itu adalah high tentunya untuk dampak, probabilitas dan juga level risikonya. Itulah mengapa prioritasnya nomor satu dengan beberapa metrik seperti ini. Selanjutnya cost overrun itu dia probabilitasnya medium, dampaknya high dengan risiko high itu prioritas 2 dengan matriks yang sudah ada dan selanjutnya adalah kecelakaan kerja dengan probabilitas medium, dampaknya high dan risikonya medium itu prioritas ketiga dengan beberapa matriks yang sudah ada tertera di depan layar seperti itu.
Dan selanjutnya adalah project control and evaluation terkait time controlnya. Yang pertama, dapat monitoring progres harian dan evaluasi mingguan. Lanjut ke fokus pada jalur kritis. Selanjutnya adalah percepatan dilakukan melalui lembur, penambahan kerja, atau fast tracking. Lanjut ke cost controlnya, itu adalah monitoring menggunakan metode EVM. Lanjut ke pengendalian melalui kontrak harga tetap dan kontingensi budget sebesar 10%. Dilanjutkan dengan quality control, itu adalah pengendali pemeriksaan material, pengujian kualitas pekerjaan, inspeksi berskala, dan punch list sebelum serah terima dengan project evaluation-nya, yakni kinerja biaya, kinerja waktu, kesesuaian mutu, efektivitas mitigasi risiko, dan juga kepuasan stakeholder seperti itu. Next, terkait kesimpulan dan rekomendasinya. Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perencanaan, proyek pembangunan Rusunawa ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Dengan beberapa dukungan, dengan analisis kelayakan finansial menunjukkan nilai NPV positif, IRR sebesar 21,59%, AR sebesar 24%, payback period sebesar 4,41 tahun, serta profitability index, mohon maaf, sebesar 1. Dengan selain itu, proyek direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 65 minggu dengan pengendalian biaya dan jadwal menggunakan EVM serta penerapan strategi pengadaan dan mitigasi risiko untuk mendukung keberhasilan proyek. Dengan rekomendasi, yang pertama, melakukan monitoring secara berkala untuk mengendalikan waktu, biaya, dan mutu. Yang kedua, memperkuat koordinasi antar stakeholder agar pelaksanaan proyek berjalan efektif. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi risiko secara berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi perubahan selama proyek berlangsung. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.